Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah ujian akhir semester untuk mata kuliah kecerdasan artifisial kami yang berjudul Image Processing. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan ketua dan anggota dari tim kelompok kami dulu, yaitu kelompok 4. Eh, Kelompok 4 ini diketuai oleh Viola Meriza, lalu beranggotakan Nyayu Dwi Tarisa Putri, Intan Rahmadini, Salsabila Larasati, dan saya sendiri, Ratu Aprilia Larasati, sebagai moderator. Kami dari kelas SI Bilingual 3A dengan dosen pengampu Ibu Kendita Tania MKom PhD. Sebelum memasuki materi, izinkan saya menjelaskan materi-materi yang akan kami presentasikan di presentasi kali ini. Yang pertama itu ada bab pengantar, bab satu yaitu pengantar, bab 2 yaitu data percobaan, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang akan ditutup dengan kesimpulan pada bab 5. Masuk ke materi yang pertama, yaitu bab 1 atau pengantar, akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudari saya, Viola Meriza. Kepada Viola, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 pengantar. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penjelasan artificial intelligence. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai machine learning. Teknologi machine learning atau ML adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Dalam hal ini, mesin learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Selanjutnya, konsep dasar. Artificial intelligence atau machine learning merupakan istilah yang sangat populer dalam dunia teknologi, sebab di era digitalisasi bisnis atau transformasi digital seperti saat ini, jumlah data yang perusahaan miliki akan semakin meningkat dalam skala besar atau big data, sehingga perusahaan membutuhkan proses komputasi untuk menganalisis big data tersebut agar menghasilkan informasi yang berguna. Kombinasi antara AI dan machine learning bisa menghasilkan model proses bisnis yang dapat menganalisis data secara akurat. Berkaitan dengan itu, kami memilih topik image processing sebagai topik utama kami. Image processing adalah suatu metode untuk mengolah gambar ke dalam bentuk digital untuk tujuan tertentu. Pada awalnya, pengolahan citra ini berfungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas suatu gambar. Namun dengan berkembangnya zaman dan munculnya ilmu-ilmu komputasi, hal itu memungkinkan manusia dapat mengambil suatu informasi yang ada dalam suatu gambar. Image processing yang kami gunakan adalah machine learning untuk mengenali perbedaan gambar burung. Selanjutnya, alasan kami memilih topik ini, yaitu topik yang kami pilih adalah image processing gambar burung pada learning machine. Hal tersebut dikarenakan keanekaragaman jenis burung pada setiap habitat memiliki kesamaan antara satu habitat dengan habitat yang lainnya. Dengan banyaknya karakteristik tersebut memiliki kemiripan antara burung satu dengan yang lain. Dengan banyaknya kemiripan tersebut, maka diperlukannya suatu teknologi untuk mengatasi masalah banyaknya kemiripan yang dimiliki oleh jenis burung, yang menyebabkan sulitnya untuk mengidentifikasi kemiripan-kemiripan jenis burung tersebut. Teknologi untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yaitu image processing. Selanjutnya, sejarah image processing. Image processing mengacu pada teknologi menganalisis, memproses, dan memproses gambar untuk memenuhi persyaratan visual, psikologis, dan lainnya. Pengolahan citra merupakan aplikasi pengolahan sinyal dalam bidang citra. Sebagian besar gambar saat ini disimpan dalam bentuk digital, sehingga image processing dalam banyak kasus mengacu pada image processing digital. Yang pertama, pada tahun 1920-an, pemrosesan citra digital pertama kali diterapkan pada industri surat berkabar.
Selanjutnya, pada tahun 1960-an, komputer yang mampu mewujudkan tugas-tugas pengolahan citra. Dan akhir pada tahun 1960-an hingga awal 1970-an, teknologi pemrosesan citra digital pada awalnya hanya digunakan untuk pengembangan ruang angkasa. Selanjutnya, pada tahun 1970-an, dengan pesatnya perkembangan komputer dan kecerdasan buatan, teknologi image processing digital telah mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Staf terkait sudah mulai mempelajari cara menggunakan komputer untuk interpretasi gambar. Pada tahun 1980-an, yaitu abad terakhir, peneliti menerapkan pengolahan citra digital ke sistem informasi geografis. Dan pada tahun 1990-an, teknologi pengolahan citra digital mengalami perkembangan yang pesat, terutama lahirnya teori wavelet dan metode transformasi yang lebih mewujudkan dekomposisi dan rekonstruksi citra digital. Dan yang terakhir adalah contoh implementasi image processing. Image processing sudah banyak digunakan dan dapat kita temui di kehidupan nyata. Beberapa contoh di antaranya antara lain mesin atau robot, teknologi penginderaan lalu lintas, perbaikan gambar, pendeteksi wajah, dan lain-lain. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya masuk ke bab kedua, yaitu membahas mengenai data percobaan. Data percobaan ini akan dibahas oleh Saudari Salsabila Rasati. Kepada Salsabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah mengenai data percobaan. Yang pertama itu ada data training. Jadi data training ini adalah data yang nantinya akan digunakan untuk melatih algoritma untuk mencari model yang cocok. Kumpulan dari data training ini biasanya digunakan untuk mengestimasikan parameter yang berbeda atau untuk membandingkan kinerja model yang berbeda agar mampu mengenal pola-pola secara umum melalui akurasi skor yang tinggi. Berikut kami tampilkan data training yang telah kami kumpulkan di tabel berikut. Sumber dari data kami ini kami dapatkan dengan mendownload gambar-gambar di Google dan aplikasi Pinterest. Jadi di sini kami memiliki 3 kelas, yaitu kelas burung merpati putih, burung hantu, dan burung beo. Untuk burung merpati putih itu terdapat 40 gambar, untuk burung hantu terdapat 47 gambar, dan untuk burung beo terdapat 52 gambar. Jadi data-data ini kami inputkan ke Teachable Machine, yang kemudian kami lakukan training dengan mengklik tombol Train Model. Next. Nah, setelah melakukan proses training, itu bisa dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu testing. Nah, data testing ini adalah himpunan data yang digunakan untuk menguji menguji model maksud saya, setelah proses data training selesai. Nah, data testing ini dipakai untuk menguji dan mengetahui performa model yang didapatkan pada tahapan testing. Fungsinya untuk membuktikan apakah model sudah sesuai dalam artian akurat untuk divalidasi dan juga akurat di kenyataannya. Data yang digunakan untuk testing ini juga merupakan data yang real yang tidak digunakan untuk training. Di sini terdapat 2 cara dalam melakukan data testing. Yang pertama itu melalui webcam atau web kamera. Jadi kita dapat melakukan testing dengan menggunakan webcam yang disediakan pada Teachable Machine, dan mesin akan secara langsung mendeteksi objek yang ada pada webcam berdasarkan data training yang telah diinputkan sebelumnya. Yang kedua adalah melalui upload file gambar. Selain dengan menggunakan webcam tadi, testing juga dapat dilakukan dengan mengupload file gambar. Mesin akan secara otomatis mendeteksi gambar tersebut berdasarkan data training yang telah diinputkan untuk menentukan kelas yang sesuai. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk penjelasannya. Memasuki bab selanjutnya, yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini akan dijelaskan oleh Saudari Kintan. Kepada Saudari Kintan, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di bab ketiga ini kita akan membahas tentang metode penelitian untuk detail metode. Pada image processing di sini, kami menggunakan metode klasifikasi. Klasifikasi adalah teknik di mana kita bisa mengkategorikan data ke dalam sejumlah kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu praktisi data dalam menentukan kelas atau kategori dari data baru berdasarkan karakteristik data yang telah ada sebelumnya. Klasifikasi tidak hanya bisa dilakukan di data yang terstruktur,
namun juga bisa dilakukan untuk data yang tidak terstruktur. Adapun jenis klasifikasi dibagi menjadi 3, yaitu Content-based classification, user-based classification, dan content-based classification. Yang pertama, content-based classification, yang artinya klasifikasi tipe 1 ini berbasis konten. Pada tipe ini, pengelompokan data didasarkan pada jenis konten tiap file yang tersedia. Kemudian yang kedua itu ada user-based classification. Seperti namanya, classification ini menitik beratkan pada pengguna. Tepatnya pemahaman pengguna terhadap pembuatan, penyuntingan, peninjauan, atau penyebaran data. Dari situ kemudian bisa diketahui kategori yang tepat untuk data. Intinya, pengguna menentukan kategori terhadap data yang ada. Dan yang untuk terakhir itu content-based classification. Artinya jika tadi ada klasifikasi berbasis konten, kali ini ada klasifikasi berbasis konteks. Artinya, proses pengelompokan mengandalkan konteks yang melekat pada data. Misalnya lokasi, jenis aplikasi yang digunakan, bahkan pencipta data. Alasan kami menggunakan metode klasifikasi ini adalah klasifikasi adalah sebuah teknik untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan beberapa item yang belum berlabel ke dalam sebuah set kelas diskrit. Selain itu, metode ini juga memiliki keakuratan yang cukup tinggi karena menggabungkan beberapa konsep menjadi sebuah metode utama untuk mendeteksi objek. Kemudian ada algoritma. Algoritma yang kami gunakan adalah supervised learning, yang merupakan algoritma dari machine learning yang mana proses pembelajarannya di bawah pengawasan guru atau supervisor. Algoritma ini memerlukan data berlabel untuk membangun sebuah model yang tingkat akurasinya bisa ditingkatkan dari waktu ke waktu. Yang artinya semakin banyak model tersebut mengolah data, maka tingkat keakurasiannya juga akan semakin tinggi. Dalam algoritma supervised learning, dapat dua variabel, yaitu variabel input yang biasa disebut dengan variabel X dan variabel output yang biasa disebut dengan variabel Y. Tujuan utama dari algoritma supervised learning adalah untuk mempelajari fungsi pemetaan dari variabel X ke variabel Y. Untuk rumus pemetaan variabel X dan variabel Y adalah Y sama dengan F dalam kurung X. Tujuan akhir dari algoritma supervised learning adalah untuk memperkirakan fungsi pemetaan F agar kita dapat memprediksi variabel Y ketika kita memiliki data input, yaitu variabel X yang baru. Kemudian untuk simulasi perhitungan. Perhitungan yang kami gunakan adalah similarity learning pada machine learning. Similarity learning adalah cara untuk menghitung jarak atau tingkat kemiripan yang digunakan untuk menentukan seberapa mirip dua data. Similarity learning pada klasifikasi diperoleh dengan mendapatkan sepasang objek yang memiliki kemiripan atau dalam kurung X1, X2 pangkat plus dan benda yang tidak mirip atau X1, X2 pangkat min. Diketahui sebuah formulasi persamaan di mana X1 pangkat 1 dan di mana XI pangkat 1 dan XI pangkat 2 diberikan bersama dengan binary label dengan elemen 0,1 yang menentukan apakah objek memiliki kemiripan atau tidak. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui klasifikasi yang menentukan apakah suatu pasangan benda memiliki kemiripan atau tidak. Kemudian untuk contoh penggunaannya dapat dilihat di sini. Contoh penggunaan dalam similarity learning yaitu sistem mencari persamaan pada gambar yang telah di-training, yang mana seperti gambar di bawah ini, mesin mendeteksi terdapat kesamaan pada bentuk wajah, bentuk paruh, dan warna dari burung hantu tersebut. Jadi, mesin melakukan pembelajaran kepada objeknya yang memiliki kemiripan atau tidak di antara data training dan data testing. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kintan untuk pembahasan bab 3-nya. Memasuki ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan yang akan dibahas lebih lanjut oleh saudari Nyayu Dwi Tarisa Putri. Kepada Nyayu, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Berikut kode program yang kami pakai yaitu Teachable Machine. Selain dari Teachable Machine, kita juga bisa mendownload model yang telah dianalisis menggunakan TensorFlow.js dan mengimplementasikannya menggunakan website. Setelah mendownload model TensorFlow.js, ekstrak folder zip yang telah didownload menjadi folder biasa dan ubah namanya menjadi my_model.
Setelah itu simpan dalam folder htdocs yang terdapat dalam folder XMPP. Setelah itu, kita salin kode p5.js dan simpan dengan nama index.html pada folder htdocs yang terdapat di dalam folder XMPP. File index ini akan terhubung langsung dengan TensorFlow yang telah dibuat dan berfungsi untuk menampilkan sebuah webcam serta melakukan testing melalui website. Berikutnya, kode program dari metode yang dipilih. Di sini kami memilih metode klasifikasi. Berikut kode program klasifikasi. Maaf saya ralat. Berikut kode program metode klasifikasi. Pada fungsi ini memanggil metode yang telah diklasifikasikan dengan bentuk, model, dan program yang akan mendeteksi dari kamera video gambar apa yang ditunjukkan. Berikutnya adalah hasil akurasi. Saya sebutkan yang pertama ada burung merpati putih, data ujinya 6 kali, data dikenalinya 6 kali, maka akurasinya 100%. Yang berikutnya nama kelas burung hantu, data uji 8 kali, data dikenali 8 kali, maka hasil akurasi 100%. Yang berikutnya, yang terakhir nama kelas burung beo, data uji 8 kali, data dikenali 8, dan hasil akurasinya 100%. Maka rata-rata akurasi adalah 100%. Dari hasil di atas dilakukan dengan menginput sampel menggunakan data training sebanyak 40 data untuk burung merpati putih, 47 data untuk burung hantu, dan 52 data untuk burung beo. Pengujian tersebut menghasilkan rata-rata akurasi sebesar 100%. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Berakhirnya mengenai penjelasan dari Tarisa tadi, maka berakhir pula presentasi kita pada kali ini. Nah, namun sebelum menutup presentasi, izinkan saya membaca kesimpulan dari proyek yang sudah kami buat ini. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, model yang terbentuk adalah model hasil training yang terdiri dari data yang diletakkan dalam satu kelas, yang sama digunakan untuk melakukan pengujian model pada saat melakukan pendeteksian akurasi. Lalu yang kedua, tingkat akurasi yang didapatkan dari hasil pendeteksian klasifikasi burung tadi adalah sebesar 100%, dan kesimpulan yang terakhir, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat akurasi, di antaranya kualitas kamera, pencahayaan, dan jarak pengambilan objek. Baiklah, berakhir sudah presentasi kami pada kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga presentasi kali ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan artifisial. Saya sebagai moderator izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.